Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Breaking news. Pengacara penggugat ijazah palsu Pak Jokowi jadi tersangka pemalsuan dokumen. Coba itu ya. Aduh. Kemarin baru ngajuin pengen gugat ijazah palsunya yang katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Dia udah jadi tersangka nih orang. Ternyata ini kasus sudah lama. Bagaimana sih kasusnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribunsolo.com Anang Ma'ruf. Silakan rekan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Nama Zainal Mustafa, seorang advokat asal Sukoharjo, Jawa Tengah, mendadak jadi perbincangan hangat di publik yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo dengan kasus pemalsuan dokumen ijazah miliknya. Sosok Zainal Mustafa diketahui dia pernah menyalonkan atau nyalek pada waktu pemilu kemarin sebelum ia dikenal sebagai salah satu anggota tim yang bergabung dalam julukan Tipu UGM atau dikenal dengan tolak ijazah palsu usaha gak punya malu yang menggugat mantan presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Amin satu persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta besok, ternyata Zainal Mustafa ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Sukoharjo. Namun perlu diketahui Zainal Mustafa ini dilaporkan oleh seorang pelapor bernama Asri pada 16 Oktober 2023 lalu, di mana Asri ini mencurigai proses pendidikan Zainal Mustafa, di mana waktu itu Asri ini melakukan pengecekan di Dikti Semarang, dan ternyata di Dikti Semarang di sana Asri ini menemukan fakta baru, yakni bahwa Zainal Mustafa ini merupakan mahasiswa UMS yang sudah transfer atau pindah ke Universitas Surakarta atau dikenal dengan UNSA di kota Solo. Namun setelah dicek di Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM yang digunakan oleh Zainal Mustafa ini milik mahasiswa yang saat itu sudah dikeluarkan atau drop out oleh pihak kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan hal itu Asri melaporkan Zainal Mustafa ini ke pihak berwajib dengan kasus dokumen palsu. Dan 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2025 ini, akhirnya pihak kepolisian dengan penyidikan dan bukti-bukti yang akurat menetapkan Zainal Mustafa ini sebagai tersangka dengan kasus pemalsuan dokumen dengan pasal 263 ayat 1 dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Demikian rekan. Baik rekan Anang, apa saja hal-hal atau poin-poin yang dicurigai oleh pelapor terkait dengan dugaan tersangka ini menggunakan ijazah palsu atau pemalsuan dokumen? Oke. Waktu itu Asri ini menemukan NIM milik Anton Wijanarko yang saat itu mahasiswa UNS dengan NIM C1199 di Fakultas Hukum UMS. Dan setelah dicek memang ternyata NIM tersebut memang bukan milik Zainal Mustafa, dan oleh karena itu fakta ini lalu kemudian dilaporkan oleh Asri ke pihak berwajib. Sekian. Baik, iya.
penetapan tersangka ini muncul atau mencuat di publik H-1 persidangan terkait dengan tuntutan ijazah palsu Jokowi. Nah, apakah dari pihak tersangka sendiri nantinya akan melakukan langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka ini? Sementara ini terkait dengan tersangka sendiri, yaitu Mustafa, masih belum bisa dihubungi terkait dengan penetapan ini, dan apakah nanti akan juga hadir dalam persidangan gugatan besok, saat ini juga belum diketahui. Nah, nanti kami akan memberikan update terbaru rekan untuk kelanjutannya tersangka ini. Sekian. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berapa dan pasalnya apa? Ya, laporan berapa tuh? Ya, jadi kami ini sudah melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek, Mas. Nyalek, akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat, dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka, dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2, Mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin, Mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS, Mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Ya, begitulah tadi kata pelapor dan laporan berita dari Tribuns. Kalau begitu gimana ceritanya ya? Jadi aneh ya. Ngelaporin orang, dia ternyata tersangka, diduga tersangka. Dan itu kasusnya udah lama kalau kita tadi dengarkan ya dengan seksama. Ibu itu udah lama. Nah, itu caranya kan mudah sebenarnya. Kayak ibu itu dicek namanya, terus datang deh ke kampus yang bersangkutan, tanyain ke kampusnya, bener kagak tuh orang kuliah di situ? Iya enggak? Kagak bener. Nah, kalau kagak bener kan berarti kagak diakuin, walaupun dia punya ijazahnya. Nah, ini punya ijazahnya dan diakui juga sama kampusnya, tapi masih ada juga nuduh yang palsu. Aduh, ahli forensik digital. Percaya banget sama digital. Aduh, emang kadang-kadang nih hidup ya. Kalau udah hati udah benci udah susah. Aduh, kesian kan ya. Ini kayak kasusnya Pak Jokowi ya. Banyak orang termakan atau pikirannya jadi dicuci bahwasannya benar Pak Jokowi itu jasanya palsu. Kan kesian. Padahal itu kan kagak bener. Itu kalau kemarin kita lihat di e-news itu, Roy Suryo pun ngomong, yang gua teliti nih ijazah yang tersebar di media sosial. Tahu nih ijazah asli atau palsu yang dipoto. Aduh, kalau mau ngecek asli atau palsunya, ya ke ijazahnya langsung. Bahkan dia
mempertanyakan kertasnya. Lah digital mempertanyakan kertas ya kan lucu. Ijazah. Ijazah yang dipegang Pak Jokowi aja belum pernah megang, belum pernah lihat, apalagi megang. Terus gimana kita tahu tuh kertasnya apaan? Aduh, kocak ya. Ya udah. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.